Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat muslim, patutnya kita bersyukur atas pemberian nikmat yaitu Islam. Dan patutnya kita juga bersyukur atas pemberian nikmat karena kita telah dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, kita memiliki 5 pilar agama, yang salah satu pilar ini adalah puasa. Puasa adalah ibadah wajib yang dilakukan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam hingga ke zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa identik dengan ibadah menahan rasa lapar dan juga haus. Tetapi dalam melakukan ibadah puasa, kita tidak hanya menahan rasa lapar dan juga haus, tetapi kita juga dianjurkan untuk menahan perkara-perkara yang buruk. Contohnya seperti berbicara kotor, namimah, ghibah, dan lain sebagainya. Maka hal inilah yang membuktikan bahwa pentingnya menjaga hati di kehidupan sehari-hari, baik di luar maupun di dalam bulan Ramadan pada khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ilmu yang wajib kita pelajari dalam Islam adalah ilmu cara menjaga hati. Sebab perilaku dan karakter seseorang merupakan pernyataan dari perasaan hati mereka. Jika hatinya baik, maka juga akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-harinya, akan menimbulkan sifat yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika hatinya buruk, maka juga akan berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Allah wa inna fi jasadi mudghata wa idza salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu." Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun, apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk juga seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud segumpal daging adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya menjaga hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengandaikan bahwa hati sebagai raja dan anggota badan sebagai tentara. Jika gerak-gerik seorang tentara itu baik, maka rajanya juga sudah pasti baik, karena tentara pasti patuh kepada rajanya. Begitu pula sebaliknya. Secara garis besar, pokok yang menjadi konsep untuk mengetahui gerak-gerik hati adalah dengan cara mengarahkan hati kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan dengan cara menanamkan sifat terpuji di dalam hati dan juga menjauhi larangannya. Contoh sifat terpuji di dalam hati adalah taat kepada Allah dan meridhoi semua yang telah ditentukan oleh Allah. Dan sifat tercelanya adalah dia tidak pernah berkata jujur dan mengingkari Allah. Artinya, jika kita berhasil untuk menjaga dan mendidik hati kita dengan cara menanamkan sifat terpuji dan menjauhi larangannya, maka pasti kita juga akan memiliki karakter yang mulia dan juga luhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di detik-detik Ramadan ini, marilah kita berubah, marilah kita bersihkan hati yang kotor dengan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ibadah puasa Ramadan yang hampir berakhir ini, harus meninggalkan jejak yang mendalam sehingga kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dengan Ramadan kali ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya berharap kepada semua umat muslim yang sedang melakukan puasa di bulan Ramadan ini agar tetap semangat untuk melaksanakan puasa yang tinggal beberapa hari ini. Sekian sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.